Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 392, Aku akan mengambil hidupku sendiri. Hanya dalam sehari semalam, Yu Huasen telah menurunkan Heaven Frigid City. Tidak ada yang bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dia bunuh, mungkin setidaknya 10.000. Tentu saja, dia tidak meletakkan tangannya pada warga sipil, anak-anak, orang tua atau perempuan. Dia tidak hanya mengikuti perintah Luli, tapi ini adalah aturan tak terucapkan antara keluarga besar. Tidak masalah bagi dua keluarga untuk bertarung satu sama lain atau bahkan untuk membunuh semua pejuang dari pihak lain. Tetapi siapapun yang mengulurkan tangan pada warga sipil, tua-tua, anak-anak dan perempuan akan dianggap sebagai setan dan akan menyerah pada serangan bersama dari semua yang lain. Pejuang yang kuat dari 3 keluarga lain di kota itu terbunuh karena mereka menjalin hubungan dengan keluarga Du. Salah satu dari 3 keluarga berasal dari garis agunan keluarga Du, keluarga kedua telah mengikuti keluarga Du selama bertahun-tahun, dan keluarga lain telah terhubung dengan keluarga Du melalui pernikahan dari generasi ke generasi. Meskipun ketiga keluarga telah menyerah, Yu Huasen membunuh para pejuang yang kuat dengan darah dingin. Di dalam Heaven Frigid Kingdom, beberapa keluarga di beberapa kota besar memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Du juga, namun Yu Huasen tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka sekarang. Dia harus mengambil kendali penuh dari seluruh kota surga Frigid sekarang. Luli mengangguk pada laporan Yu Huasen dan kemudian memerintahkan, beritahu. Minta keluarga leluhur keluarga di atas peringkat ketiga di Heaven Frigid Kingdom untuk datang ke kota dalam 5 hari. Bunuh siapa saja yang tidak. Luli tidak bisa menyatukan seluruh gurun utara dengan hanya berteriak bahwa semua keluarga harus datang. Dia berencana untuk mengendalikan kerajaan surga Frigid terlebih dahulu dan kemudian memusnahkan setiap keluarga yang tidak patuh. Makanan harus dimakan sedikit demi sedikit, dan wilayah juga harus disita dengan cara yang sama. Orang-orang harus dikendalikan. Setelah Yu Huasen pergi, Luli menoleh ke Ye Cha dan berkata, "Sudahkah Anda memberitahu patriark lainnya? Biarkan salah satu dari mereka tinggal di rumah dan memanggil yang lain di sini." Ye Cha mengangguk dan menjawab, "Aku sudah membuat perjanjian sebelum aku datang ke sini. 4 patriark lainnya akan berada di sini. Kami akan menutup dunia kecil kami untuk saat ini dan kami akan membantu Anda terlebih dahulu." Baik, gurun utara seperti sangkar burung sekarang. Luli tidak terlalu khawatir tentang siapapun yang menimbulkan masalah. Dia memikirkannya dan berkata kepada Ming Yu, "Pergi dan kirim kartu ucapan kepada kepala penjaga kuil dan Du Zeng. Beritahu mereka rencanaku dan katakan pada mereka bahwa aku akan pergi dan mengunjungi mereka nanti secara pribadi." Kepala pelayan kuil peringkat nomor 1 di daftar Panglima Perang Gurun Utara. Du Zeng mengambil tempat kedua. Kuil tidak akan ikut campur dalam bisnis Gurun Utara dan Du Zeng pasti akan memihak Luli. Karena itu, dia harus menunjukkan rasa hormat. Luli merenungkan hal itu dan menambahkan, "Kirim surat kepada Nyonya Yan. Undang dia agar dia bisa bekerja denganmu dan membantuku. Dia juga harus menaklukkan Pulau Seribu jika itu adalah Gurun Utara yang ingin dia satukan." Dia berteman dengan Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue. Secara alami, dia tidak akan melakukan kekerasan di sana. Dia percaya bahwa Nyonya Yan akan tahu apa yang harus dilakukan jika dia cukup pintar. Keluarga Bai tidak lagi memiliki prajurit dari Realm Lord Nobeem. Jika bukan karena Luli, keluarga Bai akan musnah. Luli praktis telah menjadi penguasa Danau Pulau Seribu. Jika Nyonya Yan tidak begitu berkepala tebal, dia harus tahu bahwa dia bisa datang dan membantu Luli dalam menyatukan Gurun Utara yang akan menjamin dia mendapatkan banyak manfaat. Luli memberikan semua perintahnya tetapi dia mendapati dirinya dengan teka-teki. Dia tidak memiliki kenalan di Heaven Cold Kingdom sehingga dia bisa mengirim pasukan ke sana. Tapi apa yang harus dia lakukan dengan surga kerajaan bela diri? Dia berteman dengan Zilian. Terakhir kali dia pergi ke keluarga Zi di Heaven Martial Kingdom, dia diterima dengan baik. Dia tidak bisa hanya mengirim pasukan ke Heaven Martial Kingdom. Aku akan menghadapinya nanti. Luli memikirkannya dan memutuskan untuk menaklukkan surga kerajaan dingin dan kerajaan surga Frigid terlebih dahulu. Jika keluarga Zi cukup pintar untuk menyerah, Luli akan membiarkan keluarga Zi terus memerintah kerajaan bela diri surga. Keluarga Zi, dalam hal ini, hanya akan menyerahkan nama dan kepentingan mereka tidak akan dirugikan. Malam itu,
4 leluhur lomba Qian Phoenix tiba. Lu Li lega melihat mereka. Akan sangat mudah untuk menaklukkan surga kerajaan dingin dengan begitu banyak prajurit Realm Lord Nobeem. Bahkan jika tidak semua keluarga menyerah, hanya butuh waktu 1 bulan untuk menduduki kerajaan dengan pasukan Lu Li. Lu Feixue terbangun tetapi luka-lukanya di wajah masih sembuh. Butuh beberapa hari sebelum dia bisa disembuhkan. Lu Li keluar. Malam itu, formasi teleportasi di kota bersinar terus-menerus. Jelaslah, patriark keluarga itu cukup masuk akal. Lu Li menyerahkan masalah itu kepada Yu Huasen, tetapi itu tidak berarti bahwa dia ingin Yu Huasen mengambil alih semuanya. Jika tidak, Kekaisaran Gurun Utara akan menjadi Yu Huasen, bukan Lu Li. Dia membawa Ye Cha dan yang lainnya ke istana Kekaisaran Surga Frigid Kingdom. Ye Cha dan wajah 4 patriark lainnya kabur. Informasi dari Qian Phoenix Rache tidak dapat bocor atau itu akan menyebabkan pasukan masalah. Lu Li memberikan masker ilusi kepada Ye Cha dan yang lainnya. Dia duduk di atas tahta kerajaan Frigid King of Heaven sementara Yu Huasen menunjukkan Family Patriarchs in. Ada banyak keluarga peringkat ketiga dan keempat di Heaven Frigid Kingdom dan 2 di peringkat kelima yang masing-masing memiliki 1 prajurit Realm Lord Realm. 2 patriark keluarga dari peringkat kelima cukup masuk akal. Ada lebih dari 10 keluarga yang menyerah, dan ada lebih dari 100 keluarga. Mereka berjalan, memandang Lu Li, berlutut dan berteriak, "Salam, Tuan Muda." Sebelum Lu Li mengumumkan pembentukan kerajaan atau kerajaan, dia hanya bisa disebut sebagai Tuan Muda. Lu Li tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap kerumunan dengan dingin. Hanya setelah waktu untuk 1 dupa untuk membakar dia berkata, "Bangun sekarang." Pakaian banyak orang basah kuyup. Lu Li terdiam lama sekali sehingga mereka mengira dia akan membunuh. Mereka bangkit dan memandang Lu Li. Dia masih muda, namun tidak ada seorang pun di sini yang berani memandang rendah dirinya. Dia didampingi oleh beberapa prajurit dari Realm Lord Nobeem. "Namaku Lu Li." Suara dingin Lu Li berdering lagi, "Saya pikir semua orang yang hadir di sini hari ini telah mendengar cerita tentang saya. Saya ingin Anda mengetahui beberapa hal hari ini. Pertama, saya telah membunuh banyak orang, termasuk beberapa prajurit di puncak alam Dewa Mulia yang saya membunuh sendiri. Banyak prajurit Realm Lord Nobeem meninggal di tangan saya. Jika Anda meragukan kemampuan saya, melangkah keluar dan mencoba. Kedua, saya memiliki banyak prajurit kuat yang bekerja untuk saya. Ada 8 Realm Lord Nobeem sekarang, dan angkanya meningkat. Ketiga, saya akan menyatukan Gurun Utara. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Jika Anda mau, coba dan lihat apa yang terjadi. Terakhir tetapi tidak sedikit, saya bisa berdarah dingin dan kejam untuk musuh, tapi aku memperlakukan orang-orang di pihakku dengan sangat baik. Itu saja untuk sekarang. Jika kamu ingin mengikuti aku, tetaplah. Jika tidak, pergi dan teleport, tetapi kamu akan menjadi musuhku mulai sekarang. Petik 2. Plop, sebelum Lu Li selesai berbicara, semua orang berlutut hampir bersamaan. Tidak ada yang menunjukkan keraguan. Mereka berada di sini pada hari pertama berarti mereka dengan tulus. Memang ada pejuang Realm Lord Realm dengan Lu Li terlepas dari apakah dia telah membunuh orang lain dari dunia yang sama atau tidak. Tidak ada yang bisa menghentikan Lu Li dari menyatukan Gurun Utara. Jika demikian, keluarga-keluarga itu akan benci melihat wilayah mereka sendiri dihancurkan. Karena itu, satu-satunya cara adalah mengakui kesetiaan pada Lu Li. Aku bersedia bersamamu dan membantumu menyatukan Gurun Utara dan membangun sebuah kerajaan. Seorang patriark keluarga dari peringkat 5 keluarga berteriak dan yang lainnya mengikutinya. Kami bersedia untuk bersama Anda dan membantu Anda menyatukan Gurun Utara dan membangun sebuah kerajaan. Sangat bagus. Lu Li berteriak dengan anggukan, Yu Huasen. Yu Huasen keluar, membungkuk dan berkata, "Tuan Muda." Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, "Mulai hari ini, kamu akan menjadi jenderal besar. Semua dari mereka harus mendengarkanmu. Dalam 5 hari, jika masih ada beberapa leluhur keluarga yang tidak ada di sini, kirim pasukan untuk menekan mereka. Bisakah kamu menaklukkan Heaven Frigid Kingdom dalam sebulan?" Petik 2. Yu Huasen terangkat. Pipinya memancar. Lu Li telah memberinya kepemimpinan militer. Mulai sekarang, dia akan menjadi jenderal pertama di kekaisaran baru yang belum datang, dan dia hanya akan menjadi yang kedua setelah Lu Li. Seketika, Yu Huasen membungkuk dan berkata, "Tuan Muda, percayalah padaku.
Jika saya tidak bisa menaklukkan surga Frigid Kingdom dalam sebulan, saya akan mengambil hidup saya sendiri sebagai permintaan maaf. Bab 393, Orang Sama, Status Berbeda. Lu Li tidak mengirim Ye Cha keluar untuk memerintahkan keluarga-keluarga yang menyerah itu. Yu Huasen sendiri sudah cukup karena ia memiliki kekuatan dan metode, menjadi penguasa sendiri di masa lalu. Lu Li punya rencana lain untuk Ye Cha dan yang lainnya. Keempat leluhur itu diam-diam dikirim. Yang perlu mereka lakukan adalah mencari informasi dan memiliki kecerdasan seluruh gurun utara di tangan mereka. Lu Li bisa menggunakan lebih banyak tangan. Menyatukan gurun utara tidak akan menjadi hal yang paling sulit. Namun, dia tidak akan mengistirahatkan pikirannya sampai dia memiliki semua informasi yang bisa dia dapatkan. Kecepatan Qian Phoenix Rache mengerikan, dan keterampilan pembunuhan mereka terkenal di dunia. Mengirim mereka untuk mengumpulkan intelijen sebenarnya membuat mereka menganggur. Juga, Lu Li telah memberi mereka masker ilusi yang dapat memudahkan mereka untuk masuk dan keluar kota dengan bebas. Lu Li tidak mengirim Ming Yu keluar. Untuk satu hal, Ming Yu adalah orang dengan kepribadian yang mengasingkan diri dan dia tidak menyukai kebisingan dan keramaian. Dia terbiasa sendirian sehingga dia bukan bahan pemimpin tentara. Tidak pantas mengirimnya untuk tugas-tugas itu. Keesokan harinya datang dan formasi teleportasi terus bersinar. Keluarga leluhur dari keluarga besar atau kecil terus berdatangan. Lu Li tidak muncul. Dia meminta Yu Huasen untuk mengatur mereka. Yu Huasen cukup pandai dalam menenangkan orang. Dia menamai dua patriark keluarga dari keluarga peringkat kelima sebagai jenderal kepala dan beberapa prajurit di puncak alam abadi sebagai jenderal. Kemudian dia mulai mengatur sisa prajurit menjadi pasukan. Prajurit dari semua keluarga bergabung bersama, yang merupakan cara yang lebih baik untuk berorganisasi. Para pejuang dari keluarga yang berbeda dapat saling mengawasi, yang akan mencegah terjadinya pembelotan dan meningkatkan tingkat loyalitas. Yu Huasen mengeluarkan beberapa perintah militer dan membangkitkan minat para pejuang itu dengan keuntungan potensial. Ini adalah pasukan pertama yang dimiliki Lu Li. Setelah gurun utara disatukan, pasukan pertama akan memiliki banyak manfaat untuk panen. Saat senja, formasi teleportasi bersinar lagi. Kali ini, itu bukan satu atau dua orang yang datang. Ada puluhan, dan ranah terendah mereka adalah Fate Will Realm. Di antara mereka adalah seorang pria parubaya dengan rambut seputih salju, seorang wanita dengan kecantikan yang mempesona, dan seorang wanita muda seperti peri. Wanita itu melihat bahwa pesanan disimpan di kota dan setiap prajurit bersemangat. Dia mengangguk dan berkata kepada seseorang, "Tolong pergi dan beritahu Tuan Muda Lu bahwa Bai Yan ada di sini untuk menyambutnya dengan Bai Leng, Bai Xias Huang dan semua patriark lainnya dari keluarga Bai. Nyonya Yan ada di sini, bersama dengan Bai Leng dan semua leluhur keluarga Bai. Tangan Bai Leng sudah sembuh, sama bagusnya dengan yang baru. Keluarga Bai sangat kaya, jadi menyembuhkan tangan Bai Leng adalah sepotong kue. Sayangnya, dia belum mencapai realm Lord Nobeem." Lu Li telah mengudara seperti itu. Bai Xias Huang mengedutkan hidungnya yang cantik, merasa tidak bahagia. Nyonya Yan melemparkan tatapan memarahinya dan berbisik, "Suang aku tidak peduli bagaimana kamu berbicara dengannya secara pribadi. Kamu harus menghormatinya di depan umum. Ini terkait dengan masa depan keluarga Bai." Bai Xias Huang mengenakan gaun hijau zamrud yang menonjolkan sosok langsing dan halusnya. Dia menjulurkan lidah, merasa kesal. Setelah beberapa saat, gerbang istana kekaisaran dibuka. Lu Li berjalan keluar dengan Ming Yu, Ye Cha dan Yu Huasen. Nyonya Yan dan Bai Leng saling memandang sambil tersenyum. Sudah lebih dari setengah tahun. Lu Li adalah orang yang sama seperti sebelumnya, orang yang menghargai persahabatan. "Nyonya Suang, Tuan Leng, Nyonya Yan." Lu Li berjalan mendekat, tersenyum tetapi dia tidak memberi hormat kepada mereka. Dia keluar adalah isyarat yang cukup. Dia tidak harus sopan dan hormat seperti sebelumnya. Status kedua belah pihak telah berubah. Lu Li telah menjelaskan bahwa dia ingin menjadi kaisar gurun utara sehingga tidak pantas baginya untuk tunduk pada orang lain sekarang. Nyonya Yan dan Bai Leng membungkuk sekaligus dan berkata, "Salam, Tuan Muda Lu." Para patriark keluarga Bai membungkuk juga. Hanya Bai Xias Huang yang tidak membungkuk. Dia menatap Lu Li dengan marah, cemberut dan kemudian berkata setelah beberapa saat, "Lu Li, kamu telah berubah." "Aku belum." Lu Li tersenyum, menatap matanya dan berkata, "Kamu akan memahaminya nanti."
Jika itu adikmu di sini hari ini, dia akan mengerti. Ayo masuk. Bai Sias Huang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Luli sudah berjalan di dalam. Matanya memerah. Dia menginjak kakinya, memiliki keinginan untuk pergi sekarang. Nyonya Yan segera mengambil tangannya dan berkata dengan suara rendah, Luli belum berubah. Statusnya yang telah berubah. Suang Er, kau terlalu muda untuk melihatnya. Seseorang harus mengadopsi perilaku yang sesuai dengan keinginannya, status. Jika Luli bertindak dengan cara lama, dia tidak akan layak untuk bantuan kita. Ayo sekarang. Petik 2. Bai Sias Huang sepertinya masih bingung. Dia berjalan dengan Nyonya Yan, merasa diperlakukan salah. Bai Leng memicingkan matanya. Melihat Luli dengan kiprah yang agung, Bai Leng merasa sedikit tertekan meskipun Luli hanya di alam nasib roda. Bai Leng berseru, dia pernah menjadi tangan hijau, tapi dia akan segera menjadi penguasa gurun utara. Dia telah tumbuh begitu cepat. Itu mengesankan. Luli berjalan ke aula dan duduk di atas tahta yang tinggi, memberinya perasaan yang lebih agung. Dia masih muda, tapi dia sudah terlihat seperti tuan. Luli tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Bai Leng dan Nyonya Yan dengan dingin. Tanpa ragu-ragu, Nyonya Yan memimpin dan berlutut dan berkata, Bai Yan ada di sini untuk bersumpah setia. Kami akan berada di sisi Anda selamanya dan kami akan membantu Anda dalam menyatukan gurun utara dan membangun sebuah kerajaan. Bai Sias Huang tidak ingin berlutut tetapi dia didorong oleh seorang patriark. Dia hampir menangis dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Luli. Luli tanpa emosi dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya sangat dingin sehingga Bai Sias Huang terkejut. Tiba-tiba, baginya, Luli bukan lagi pemuda yang dulu dikenalnya. Dia sekarang adalah seorang kaisar dengan status tinggi, seorang kaisar yang bisa menentukan nasib orang-orang di gurun utara. Pada saat ini, Bai Sias Huang tiba-tiba memiliki pemahaman. Luli tidak berubah tetapi statusnya berubah. Karena itu, dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Tetapi jika tidak, dia tidak akan bisa memerintah para prajurit atau memiliki suasana seorang kaisar. Luli tiba-tiba berdiri. Dia dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya dan berkata, Aku, Luli, terima kamu. Aku bersumpah selama aku masih hidup, aku tidak akan mengecewakanmu. Nyonya Yan dan Bai Leng tiba-tiba mengangkat kepala mereka, merasa terpana. Luli bersumpah di depan umum. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Bahkan jika dia mau, dia tidak harus melakukannya di depan umum. Kata-kata itu cukup menjamin kemajuan keluarga Bai yang cepat. Luli sama dengan sebelumnya. Nyonya Yan tidak mengatakan apa-apa meskipun dia benar-benar bersemangat. Dia membungkuk lagi dan Bai Leng tampak lebih bertekad dari sebelumnya. Dia mencoba untuk mencapai Realm Lord Nobeem tetapi gagal. Keluarga Bai menderita perselisihan domestik dan agresi asing. Untuk tumbuh dan berkembang sekarang tidak mudah, tetapi telah dibalik oleh sumpah Luli. Keluarga Bai bisa melakukan ekspedisi dengan Luli. Pada saat Luli menyatukan gurun utara, keluarga Bai akan mendapat manfaat besar dan kemudian berkembang. Mata Bai Sias Huang menjadi berkabut lagi. Dia adalah gadis yang murni berpikir, tetapi dia tidak berkepala tebal. Dia segera mengerti mengapa Luli melakukan ini. Dia mengatakan padanya dan Bai Qiuxue dengan cara yang tersembunyi sehingga dia ingat apa yang telah mereka lakukan untuknya, dan selama dia masih hidup, tidak hanya keluarga Bai akan tetap utuh, keluarga juga akan mencapai banyak hal. Luli menoleh ke Bai Sias Huang dengan senyum lembut. Itu melintas dalam sekejap tapi dia melihatnya. Dia juga tersenyum, senyum yang sangat mempesona. Bab 394, Akhir Surga, Frigid Kingdom. Nyonya Yan ditempatkan pada posisi penting. Dia ditunjuk sebagai penasihat, meniru cara-cara di kerajaan surga Frigid mantan. Nyonya Yan sebenarnya tidak cukup baik dalam perkelahian karena dia hanya dari alam abadi. Yang sedang berkata, bukan kemampuan bertarungnya yang dibutuhkan Luli. Dia sudah memiliki prajurit yang tangguh dalam pelayanannya. Yang ia butuhkan dari Nyonya Yan adalah akal dan kekejamannya. Nyonya Yan dijuluki janda hitam. Dia telah mencapai kesempurnaan dalam perencanaan dan perencanaan. Orang-orang tanpa sadar akan masuk ke perangkapnya dan bisa dibunuh sebelum mereka bahkan menyadari apa yang telah terjadi. Yu Huasen akan menangani semua serangan terbuka, sementara Nyonya Yan akan fokus pada misi rahasia, menangani masalah-masalah yang tidak diketahui publik. Satu militer dan sipil lainnya, keduanya dapat membentuk keseimbangan cek dan pengawasan. Luli mempercayai Yu Huasen,
tetapi sebagai seorang kaisar di masa depan, ia harus mencapai keseimbangan ini, yang dianggap sebagai seorang kaisar yang ahli harus terampil oleh Luling. Yecha dan keempat patriarknya lebih cocok untuk misi rahasia. Namun, Qian Phoenix Rache memiliki identitas khusus sehingga Luli tidak berencana menggunakannya terlalu banyak. Yecha telah melayani dengan hati dan jiwanya sehingga Luli harus mempertimbangkan situasi mereka sebagai imbalan. Musuh Yecha terlalu kuat. Begitu raungan Istana Langit dan pihak-pihak lainnya diberitahu, seluruh gurun utara dapat dikirim ke pertumpahan darah. Jika Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache harus dihancurkan, Luli tidak bisa mengasingkan diri darinya. Oleh karena itu, ia menunjuk Nyonya Yan sebagai penasihat yang bertanggung jawab atas perencanaan keseluruhan. Di masa lalu, semua keluarga Bai ditangani oleh Nyonya Yan. Bahwa dia bisa mengendalikan Danau Pulau Seribu adalah kesaksian kemampuannya. Luli juga berencana untuk membentuk satuan tugas rahasia lain yang dipimpin oleh Ming Yu. Peran gugus tugas akan mengawasi Nyonya Yan dan Yu Huasen. Tiga pihak akan saling mengawasi, yang memungkinkan Luli merasa nyaman. Pipi Nyonya Yan cerah karena dia diangkat. Bai Leng dan yang lainnya terangkat juga. Luli benar-benar menghargai keluarga Bai seperti yang dia katakan. Masa depan Bai Family yang menjanjikan akan segera berakhir selama mereka melayaninya dengan baik. Nyonya Yan pergi dengan perintahnya dan mulai merencanakan. Yu Huasen, di sisi lain, menjadi agak muram untuk mengetahui pengangkatannya. Nyonya Yan bisa mengendalikannya. Meskipun dia tidak akan ikut campur dalam pertempuran, dia masih merasa ada pedang yang tergantung di atas kepalanya. Begitu dia memiliki pikiran buruk, dia dan keluarga Yu akan dihancurkan. Dia pernah menjadi tuan, jadi dia tahu bahwa Luli tidak melakukan ini karena ketidakpercayaan. Ini adalah keseimbangan yang harus dicapai seseorang ketika berkuasa. Yu Huasen melupakan ini. Dia memutuskan untuk menaruh seluruh hatinya dalam melayani Luli dan memenangkan pertempuran dengan kehormatan. Seluruh Heaven Frigate City mulai sibuk. Sudah berhari-hari, tetapi ada beberapa patriark keluarga yang belum tiba. Mereka harus loyal kepada keluarga Du dan mereka harus ditangani. Nyonya Yan mengatur tangannya untuk perencanaan. Apa yang dia pertimbangkan bukanlah kerajaan Frigate kerajaan, tetapi seluruh gurun utara. Ada Heaven Cold Kingdom dan Heaven Martial Kingdom yang harus ditaklukkan. Mencari tahu bagaimana mengambil kedua kerajaan dengan biaya paling tidak adalah misi prioritas Nyonya Yan. Waktu sudah habis. Yu Huasen mengirim pasukannya dan mulai menaklukkan lebih dari 10 wilayah yang tidak menyerah. Semua wilayah itu dikuasai oleh keluarga peringkat keempat. Yu Huasen pergi dengan 2 prajurit Rilem Dewa Mulia yang membuat ekspedisi ini mudah. Dia bisa menaklukkan setiap negeri di kerajaan Frigate Langit dalam 20 hari, apalagi sebulan. Berita tersebar di seluruh gurun utara. Du Zeng dan Kuil telah menerima surat Luli. Du Zeng menjawab bahwa dia akan menunggu Luli untuk minum, dan dia mengatakan bahwa Luli akan mendapat dukungan penuh. Kuil mengirim surat yang mengatakan bahwa mereka akan tetap keluar dari sana selama Luli tidak menghancurkan kuil di setiap lokasi. Seluruh Heaven Cold Kingdom panik. Semua orang di keluarga Ye gelisah dan bingung. The Heaven Martial Kingdom juga panik. Keluarga Zi mengalami perselisihan internal. Beberapa menuduh Luli kejam dan tidak berperasaan, sementara yang lain menyatakan bahwa ini adalah tren untuk tidak dibalik. Namun, yang lain menyarankan untuk bersekutu dengan Heaven Cold Kingdom untuk melawan Luli. Ye Family of the Heaven Kerajaan Dingin dan keluarga Wu of the Heaven Martial Kingdom adalah tuan di gurun utara. Mereka mengklaim sebagian besar sumber daya dari kedua kerajaan. Begitu mereka menyerah kepada Luli, sebagian besar sumber daya mereka akan jatuh ke tangan Luli. Bagaimana mereka bisa berkembang tanpa sumber daya? Prajurit klan eksternal akan membelot segera setelah mereka menyadari sumber daya berkurang. Keluarga itu sendiri akan menjadi lebih lemah dan turun ke kehancuran. Beberapa di Heaven Cold Kingdom bahkan mengusulkan untuk pergi ke Pavilion of Delicacy untuk mengatakan bahwa Luli berasal dari keluarga Lu dan dia telah melanggar perjanjian antara keluarga kerajaan dengan menyatukan gurun utara. Belakangan, Heaven Cold Kingdom mengirim seseorang ke sana. Namun, mereka menemukan formasi teleportasi di kota awan dinonaktifkan. Keluarga-keluarga di Heaven Cold Kingdom merasa ada sesuatu yang salah. Luli baru saja tiba belum lama ini, tetapi formasi teleportasi segera dinonaktifkan. Apakah Luli menyuap istana surga damai?
Yu Huasen terus maju dengan kekuatan yang tak tertahankan sementara dua keluarga lainnya menghabiskan hari-hari mereka dengan gentar. Sebenarnya, 3 prajurit dari Realm Lord Nobeem sudah cukup untuk menyapu seluruh Heaven Frigate Kingdom. Tentara tidak perlu. Di gurun utara dan bahkan dataran tengah, pejuang yang kuat bisa menjadi penentu. Jika ada pejuang Realm manusia Sovereign Realm di gurun utara, dia hanya bisa memberikan perintah tanpa harus bergerak, maka keluarga yang tak terhitung jumlahnya akan pergi kepadanya. Dalam hal ini, menyatukan gurun utara akan menjadi sepotong kue. Di dataran tengah, Patriark Agung, misalnya, keluarga Lu, dapat menaklukkan wilayah manapun dengan nyaman. Perbedaan dalam ranah tidak bisa dibuat oleh jumlah prajurit. Yu Huasen membunuh jalannya. Semua keluarga yang tidak menyerah kepada Lu Li sebelumnya dihancurkan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Beberapa keluarga membuat keputusan untuk menyerah ketika pasukan mulai berlaku. Namun, sudah terlambat. Lu Li telah memberi mereka kesempatan tetapi mereka tidak menghargai itu. Mereka dihadapkan dengan hasil akhir, kematian. Dalam lebih dari 10 hari, Yu Huasen telah menyapu seluruh kerajaan. Semua keluarga yang tidak menyerah hancur. The Heaven Frigate Kingdom berada di bawah kepemimpinan baru. Jejak keluarga Du dihapus dari tanah ini. Kerajaan hanya memiliki satu pemimpin sekarang, Lu Li. Yecha dan para leluhurnya bergerak. Mereka pergi ke laut di selatan Heaven Frigate Kingdom dan membunuh semua orang yang ingin melarikan diri ke Central Plains. Pada hari ke-18, Yu Huasen kembali dengan kemenangan. Nyonya Yan akan mengambil alih dari sini. Lebih mudah bertarung daripada mengatur. Lebih dari setengah keluarga di mantan kerajaan surga Frigate menyerah, tetapi beberapa dari mereka mungkin menyembunyikan niat jahat. Semua tambang, tanah pertanian, tanah, dan sumber daya yang diperlukan untuk dihitung dan kepentingan harus didistribusikan kembali. Wilayah harus dibagi. Nyonya Yan dan kepala keluarga-keluarga Bai sama sibuknya dengan lebah. Lu Li tidak buru-buru menyerang dua kerajaan lainnya. Dia harus mengelola apa yang dia miliki sekarang. Tidak ada artinya meluncurkan serangan sementara bagian belakangnya tidak stabil. Yang lain hampir tidak punya waktu untuk duduk, tetapi Lu Li semua bir dan Skittles. Saat ini, dia sedang bermain game dengan Lu Feixue dan Bai Xias Huang juga ada di sana. Bai Xias Huang gelisah. Dia akan memberikan beberapa saran kepada Lu Li setiap saat, yang membuatnya menjadi pemain yang sangat buruk. Lu Feixue hampir sembuh. Dia sepertinya tidak kesal oleh Bai Xias Huang. Sebagai gantinya, dia akan melemparkan Bai Xias Huang dan Lu Li dari waktu ke waktu sambil tersenyum. Setelah pertandingan, Lu Li menatap Bai Xias Huang dan berkata, "Bisakah kamu diam? Jika bukan karena kamu, aku akan menang. Kamu pemain yang buruk. Kenapa kamu menyalahkanku?" Bai Xias Huang menjawab dengan kesal dengan cemberut. Lu Li menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya, "Bai Xias Huang, di mana adikmu?" "Di Gunung Bai Emperor." Bai Qiuxue adalah satu-satunya dari keluarga Bai yang tidak ada di sini. Lu Li mengira dia tinggal di rumah sehingga dia tidak bertanya. Namun, dia ingat permainan yang dia mainkan dengan Bai Qiuxue sehingga adegan ini memicu rasa penasarannya. Tidak, Bai Xias Huang tampak tidak senang. Dia menghela nafas dan berkata, "Kakakku telah pergi ke dunia kecil untuk berlatih. Sudah setengah tahun sekarang dan aku tidak tahu bagaimana dia sekarang." Lu Li tersentuh. Bai Qiuxue keras kepala dan gila seperti biasa. Dia pergi ke dunia kecil sendiri. Apakah dia tidak takut bahwa dia mungkin dibunuh oleh ras pribumi di dunia kecil? Bab 395, Keputusan Terburuk. Bai Xias Huang tidak membuat banyak kemajuan selama setengah tahun terakhir. Dia hanya berkultivasi dari tahap tengah ke tahap selanjutnya dari Soul Pond Realm. Dibandingkan dengan Lu Li, kecepatan ini lambat. Lu Li ingin tahu tentang Realm Bai Qiuxue. Dia bertanya pada Bai Xias Huang, "Wilayah manakah adikmu saat ini?" Berbicara tentang ini, Bai Xias Huang menjawab dengan bangga, "Kakakku telah mencapai alam nasib roda." "Lu Li, jangan memandang rendah kami. Kakakku sangat pekerja keras. Dia telah berada di dunia kecil untuk waktu yang lama sekarang bahwa dia mungkin telah mencapai tahap tengah Fate Wheel Realm." Petik 2. Lu Li menjawab sambil tersenyum. Dia sudah bisa mengalahkan prajurit dari alam abadi. Prajurit biasa dari wilayah ini bisa dibunuh dengan mudah. Oleh karena itu, kemajuan Bai Qiuxue tidak mengejutkannya. Kemajuan Jiang Qiling sangat menakjubkan.
Kecepatan kultivasinya sangat cepat sehingga bahkan tak tertandingi. Bai Qiuxue tampaknya gadis yang pendiam tapi dia keras kepala di dalam. Sebaliknya, Bai Xiaoshuang terlihat seperti orang yang sulit tetapi dia rentan di dalam. Memikirkan wajah Bai Qiuxue yang keras kepala tapi cantik, Lu Li tersenyum. Dia bertanya, apakah ada makhluk kuat di dunia kecil yang saudara perempuan Anda kunjungi? Apakah dia akan berada dalam bahaya? Iya nih. Bai Xiaoshuang menjawab dengan mengerutkan kening, dunia kecil adalah dunia dengan kurcaci hijau. Meskipun kurcaci hijau yang kuat semuanya terbunuh, tetapi ada cukup banyak rata-rata. Adikku telah mencapai ranah takdir roda sehingga dia bisa terbang sekarang saya tidak berpikir kurcaci hijau bisa menyakitinya. Petik 2. Oke, nanti aku akan pergi ke dunia kecil itu dan menemukannya. Lu Li tidak berbicara lebih banyak tentangnya. Dia harus menaklukkan gurun utara sekarang sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk khawatir tentang Bai Qiuxue. Russell. Sama seperti Lu Li siap untuk memainkan permainan lain dengan Lu Feixue, ada beberapa langkah kaki. Ming Yu berjalan masuk dan berbisik kepada Lu Li, Tuan Muda, Nyonya Zilian ada di sini. Hah, Lu Li terkejut dan bertanya, dengan siapa dia? Si Huan Xiao. Ming Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya seorang patriark dari alam abadi. Lu Li memicingkan matanya. Dia segera memahami arti kunjungan Zilian. Si Huan Xiao tidak ingin bertengkar secara terbuka dengan Lu Li juga tidak ingin menyerah. Begitu dia menyerah, kepentingan keluarga Zi tidak bisa dijamin. Zilian ada di sini untuk menyelidiki niat Lu Li. Juga, Zilian bisa disebut teman Lu Li. Dia tidak akan pergi ke ekstrim demi dia. Bai Xiaoshuang, tetap dengan bibiku. Aku harus keluar. Lu Li melambai ke Bai Xiaoshuang. Lu Feixue menariknya mendekat dan memintanya untuk duduk. Lu Feixue sangat menyukai gadis ini yang akan berbicara dengan jujur. Dia adalah gadis cantik yang berhati murni dan memiliki bloodline peringkat ke-7. Sebagai bibi Lu Li, Lu Feixue secara alami tertarik pada wanita di sekitarnya. Ming Yu memimpin Lu Li ke kamar samping. Ada seorang wanita berbaju merah dengan punggung menghadap ke arahnya. Zilian tampaknya lebih tinggi dan telah mengembangkan sosok yang lebih melengkung. Dia langsing dan anggun. Tanda bunga ungu di lehernya menonjol, dan dia masih memegang seruling giok putih yang sama. Tuan Muda Lu, patriark keluarga Zi telah melihat keluar. Ketika dia melihat Lu Li, dia membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Zilian berbalik dan menatap mata Lu Li. Yah, dia juga di reality Fate Wheel. Dia cukup rajin juga. Lu Li merasakan ki dan energinya. Kemudian dia menemukan bahwa Zilian tampaknya telah menurunkan berat badan, tetapi itu juga membuatnya lebih menarik. Dia menatap Lu Li dengan matanya yang dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Lu Li tersenyum dan berkata, Nyonya Lian, sudah lama. Berat badanmu turun. Senyum Zilian menerangi kamar itu. Dia menoleh ke patriark di sampingnya dan berkata, Paman Tiga, kamu bisa pergi sekarang. Sang patriark menangkupkan tinjunya ke Lu Li dan minta diri. Lu Li meminta Ming Yu untuk pergi juga setelah beberapa pemikiran. Lu Li duduk di kursi tengah, membuat gerakan mengundang dan berkata, Nyonya Lian, tolong. Zilian mengangguk dan duduk di samping Lu Li. Dia mengambil cangkir dan menyesap teh. Setelah hening sejenak, dia berkata, Lu Li, kamu tahu apa yang saya di sini untuk kali ini? Sebenarnya, saya tidak suka kunjungan semacam ini. Zilian sudah dewasa sekarang. Kata-katanya yang sederhana berbicara banyak. Dia menunjukkan bahwa dia ada di sini atas nama keluarga Zi. Namun, dia lebih suka berada di sini sebagai teman Lu Li. Dia menyiratkan bahwa dia selalu memperlakukan Lu Li sebagai temannya dan menghindari negosiasi seperti bisnis ini. Lu Li tersenyum dan menjawab, jika kamu tidak ingin mewakili keluarga Zi, maka berbicaralah padaku seperti dirimu sendiri. Kamu adalah temanku, tidak peduli bagaimana caranya. Mata Zilian bersinar saat kilatan kejutan melintas di wajahnya. Setelah menatap Lu Li sebentar, dia berkata dengan sedih, bagaimana jika kita berteman? Kamu masih menginginkan kerajaan bela diri surga. Aku tahu kamu telah mengambil keputusan. Kamu bertekad untuk menang. Iya nih, Lu Li dengan serius berkata, Gurun Utara harus disatukan. Ini adalah prinsip saya dan tidak dapat dinegosiasikan. Namun, karena Anda berada di sini atas nama keluarga Zi, saya harus memperhitungkan persahabatan kami.
Surga Martial Kingdom tidak bisa sudah ada lebih lama, tetapi 80% sumber daya dari Heaven Martial Kingdom dapat diberikan kepada keluarga Xi. Aku janji. Petik 2. 80%. Bibir Cherry Zilian terbuka karena terkejut. Luli telah membuat dirinya cukup jelas. Yang dia inginkan adalah agar keluarga Xi mengakui kesetiaan kepadanya, dan dia masih akan mengalokasikan sebagian besar sumber daya untuk keluarga Xi sementara dia hanya mengambil 20%. Tawaran ini sangat murah hati sehingga Zilian tidak bisa mempercayainya. Zilian menatap mata tulus Luli dan tersenyum. Dia mempertimbangkannya dan berkata, "Terima kasih. Terima kasih banyak, Luli." Luli menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya cara lain untuk pergi. Kalau tidak, saya tidak akan datang ke sini dan memperjuangkan sumber daya dengan Anda. Saya punya alasan dan saya harap Anda bisa mengerti. Saya akan tidak tinggal lama di Gurun Utara. Ketika saya pergi, keluarga Xi masih akan menjadi penguasa kerajaan marsial surga." Petik 2. Luli menghabiskan berhari-hari dan malam memikirkan tentang keluarga Xi. Pada saat Zilian tiba di sini, dia telah membuat keputusan. Jika keluarga Xi tidak mengirim Zilian dan memilih untuk bertarung, Luli tidak akan membebani dirinya dengan kekhawatiran. Dia hanya akan mengirim beberapa pasukan untuk memusnahkan kerajaan bela diri surga. Itu dibangun dalam karakternya. Dia bisa dibujuk dengan alasan tetapi tidak takut dengan kekerasan. Dia akan membalas kebaikan orang lain dengan kemurahan hati. Keluarga Xi telah mendapatkan persahabatan Luli dengan tidak berpartisipasi dalam pertarungan di bawah Gunung Bai Emperor. Yang sedang berkata, Gurun Utara harus disatukan. Gurun Utara hanya bisa memiliki satu suara sehingga Heaven Martial Kingdom tidak bisa lagi ada. Keluarga Xi cukup masuk akal sehingga dia bisa memberikan sumber daya kembali ke keluarga Xi. Adapun 20%, ia melakukannya untuk menghindari ketidakpuasan memelihara di antara prajuritnya. Dia tidak bisa memikirkan dirinya sendiri sekarang. Dia melakukan beberapa pekerjaan dangkal karena dia mewakili banyak orang. Aku akan pergi sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan keluargaku. Kamu akan segera mendapat kabar dariku. Zilian berdiri sekaligus. Dia bisa kembali dengan kemenangan sekarang karena Luli mengusulkan tawaran yang begitu murah hati. Dia ingin mengirim berita itu ke Xi Huanxiao sesegera mungkin. Dia tidak bisa tidur selama beberapa hari khawatir tentang ini. Luli memperhatikan saat dia pergi sambil tersenyum. Di depan pintu, dia berbalik, menatap Luli dan berkata, "Luli, aku tidak membawamu kembali ke keluarga Xi di Kabupaten Wuling. Itu adalah keputusan terburukku. Di masa depan, kuharap aku bisa perbaiki itu." Petik 2. Dengan mengatakan itu, pipinya berubah kemerahan dan kemudian dia pergi secepat mungkin. Bab 396, bukan kemurnian mutlak. Luli tidak cukup mengerti maksud kata-kata membingungkan Zilian. Dia merasa lega sehingga dia tidak berpikir berlebihan. Dia telah bergumul tentang masalah keluarga Xi selama berhari-hari. Itu telah ditangani dengan sempurna sekarang. Heaven Martial Kingdom akan menyerah, jadi yang tersisa hanyalah Heaven Cold Kingdom. Raja saat ini dari kerajaan dingin surga adalah Ye Li, yang telah berperang melawan Ye Cha di Gunung Bai Emperor. Luli tidak memiliki perasaan hangat terhadap Ye Li sama sekali, jadi dia memutuskan untuk mengantongi semua sumber daya dari kerajaan dingin surga. Luli sudah menyerah pada sumber daya Heaven Martial Kingdom sehingga dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari dua kerajaan lain pergi. Kalau tidak, apa gunanya dia kembali ke Gurun Utara? Apa gunanya menjadi seorang kaisar jika dia tidak memiliki sumber daya? Xi Huanxiao sangat gembira ketika Zilian memberitahunya tentang janji Luli setelah dia kembali ke Heaven Martial Kingdom. Keluarga Xi tidak bisa menghentikan Luli sendiri dan satu-satunya hasil melawan kehendak Luli adalah kehancuran. Keluarga Xi mengadakan pertemuan sekaligus dan sebuah resolusi tercapai. Keesokan harinya, keluarga Xi mengeluarkan pemberitahuan untuk menyatakan bahwa mereka telah menyerah. The Heaven Martial Kingdom telah dihapus dari sejarah, dan semua keluarga akan mendengarkan perintah Luli. Siapapun yang berani menentang Luli akan dihukum oleh keluarga Xi. Ketika penguasa kerajaan bela diri surga menyerah, tidak ada orang lain yang memiliki pandangan kedua. Mereka semua menyatakan bahwa mereka bersedia untuk melayani Luli dengan keluarga Xi. Setelah semuanya beres, Xi Huanxiao berteleportasi ke kota surga Frigid dengan keluarga leluhur dari keluarga tingkat 4 dan di atas kerajaan bela diri surga. Mereka di sini untuk secara resmi menyerah.
Ada 3 kerajaan dan Danau Pulau Seribu di Gurun Utara, dan sekarang hanya ada kerajaan dingin surga yang tersisa. The Heaven Cold Kingdom panik. Namun, tidak ada gunanya keluar dari mereka menyerah. Ye Li tahu dengan jelas bahwa dia telah menimbulkan kebencian di Lu Li sejak pertarungan di Gunung Bai Emperor. Ye Li mengirim utusan ke Heaven Frigid Kingdom untuk bernegosiasi dengan Lu Li sementara dia diam-diam mengatur murid untuk melarikan diri. Keluarga Ye dibuat terdiam oleh apa yang mereka dapatkan sebagai tanggapan. Lu Li tidak menemui utusan mereka. Nyonya Yan dikirim atas namanya. Kata-kata satu-satunya adalah bahwa keluarga Ye hanya memiliki satu cara untuk pergi, menyerah tanpa ikatan. Itu adalah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan keluarga Ye dari kehancuran. Nyonya Yan memendam kemarahan pada keluarga Ye. Orang tua penjara surga dan Bai Si meninggal di tangan Du Heng dan Ye Li. Zihuan Xiao dan Lu Li memiliki hubungan yang bersahabat, dan dia tidak mampu menyinggung Du Zeng. Du Heng sudah terbunuh, jadi Ye Li menjadi karungnya. Kamu keluarga harus bertarung sekarang. Setelah 15 hari, Heaven Frigid Kingdom distabilkan. Lu Li memerintahkan Yu Huasen untuk mengirim pasukan. Pada saat yang sama, ia meminta Zihuan Xiao untuk menyerang kerajaan dingin surga dari sisi lain dengan pejuang yang kuat dari kerajaan bela diri surga. Lu Li telah menawarkan kesepakatan yang begitu ramah kepada keluarga Zi. Nyonya Yan, Yu Huasen, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka pasti merasa tidak puas. Oleh karena itu, Lu Li meminta keluarga Zi untuk melakukan kerja keras sehingga yang lain bisa diyakinkan. Zihuan Xiao tahu ini dengan sangat baik. Dia memanggil prajurit dari Heaven Martial Kingdom dan mengorganisir 10.000 pasukan untuk menyerang Heaven Cold Kingdom. Lu Li tidak pergi bersama mereka. Pembunuhan semacam ini membosankan. Dengan begitu banyak prajurit yang kuat bersama mereka, Yu Huasen dan Zihuan Xiao harus mati jika mereka tidak bisa menaklukkan surga kerajaan dingin. Nyonya Yan tidak mengecewakan Lu Li. Sebelum pasukan tiba di Heaven Cold Kingdom, dia sudah menguasai informasi tempat itu. Di masa lalu, Ye Cha harus melakukan pekerjaan baik ini, tetapi Nyonya Yan sekarang bisa melakukan ini sendirian. Lu Li tidak bisa fokus pada kultivasi sekarang jadi dia menghabiskan hari-harinya dengan Lu Feixue. Bai Sias Huang menolak untuk pergi juga dan dia menemani Lu Li dan Lu Feixue hari demi hari. Madam Yan sengaja menutup mata terhadap hal ini. Saat ini, Bai Sias Huang dan Lu Li berteman. Nyonya Yan ingin mereka menjadi sesuatu yang lebih. Lu Feixue tidak berkultivasi juga. Dia akan mengobrol dengan Bai Sias Huang, menanyakan informasi tentang Gurun Utara dan hubungan antara berbagai kekuatan. Lu Li tidak punya waktu untuk mengelola hal semacam ini. Lu Li mengatakan bahwa dia ingin Lu Feixue membantunya. Kemudian, dia akan sibuk dengan kultivasi sehingga Lu Feixue harus siap untuk mengambil alih segalanya. Memang, dia tidak harus mengelola setiap pekerjaan tertentu, tetapi dia harus memiliki kendali atas masalah-masalah besar. Karena dia akan mengelola seluruh Gurun Utara, dia pasti memiliki gagasan yang jelas tentang situasinya. Bai Sias Huang adalah seorang gadis dengan pikiran sederhana. Dia akan memberitahu Lu Feixue segalanya. Setelah beberapa hari, Lu Feixue memiliki pemahaman umum tentang Gurun Utara. Lu Feixue lahir di rumah tangga terhormat. Dia belum pernah mengelola apapun sebelumnya, tetapi dia telah melihat orang lain melakukannya. Keluarga Lu kaya dan membanggakan lebih banyak tambang, pertanian, dan sumber daya daripada yang bisa dihitung. Ada banyak patriarki, diakon, dan departemen. Gurun Utara bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wilayah keluarga Lu. Untuk mengelola Gurun Utara tidak ada yang sulit. Lu Li telah mengatur nada umum. Nyonya Yan akan berurusan dengan urusan internal, sementara Yu Huasen menangani masalah eksternal. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Yang terjadi selanjutnya adalah mengatur sumber daya, mengendalikan pasukan, menawarkan kompensasi, menenangkan warga sipil, dan menetapkan otoritas Lu Li. Pada akhirnya, manajemen berurusan dengan perselisihan domestik dan agresi asing. Lu Li tidak perlu khawatir tentang agresi asing untuk saat ini karena Jiang Qiling melakukan itu. Di dalam negeri, Lu Li harus menstabilkan kekaisaran, membuat semua orang bersikap dan menenangkan keluarga. Intinya, ini tentang distribusi kepentingan. Tidak diragukan lagi, Lu Li harus mengambil sebagian besar bunga. Melakukan yang sebaliknya akan membuat kepulangannya menjadi tidak berarti. Maka distribusi sumber daya lain tidak bisa genap. Dua metode dapat digunakan dalam kasus ini.
Salah satunya adalah untuk menghibur orang lain, dan yang lainnya adalah untuk menekan mereka. Singkatnya, dia harus menawarkan sesuatu kepada keluarga lain sehingga mereka mau mengikutinya. Waktu terus berjalan. Kedua pasukan telah memulai mereka di Heaven Cold Kingdom. Kedua belah pihak menabrak wilayah musuh. Setiap tempat kedua pasukan menginjakkan kaki ditaklukkan. Banyak pejuang yang kuat terbunuh. Banyak keluarga memiliki gagasan untuk menyerah dan mereka melakukannya begitu pasukan tiba. Yang telah dibilang, Yu Huasen dan Zi Huanxiao memberi perintah untuk membunuh, terlepas dari menyerah atau tidak. Semua keluarga Heaven Cold Kingdom memiliki kebencian yang sama. Tidak ada yang mau menyerah lagi. Mereka semua memilih untuk bertarung dengan nyawa mereka. Karena itu, kecepatan memajukan melambat. Pada awalnya, Yu Huasen dan Zi Huanxiao dapat merobohkan puluhan kota dalam satu hari, tetapi sekarang, mereka hanya dapat menempati lebih dari 10 hari dan mereka juga memiliki korban. Ketika berita itu dikirim kembali ke surga Frigid Kingdom, Lu Li sangat marah. Kirim kata kepada Yu Huasen dan Zi Huanxiao. Beritahu mereka jika mereka tidak bisa bertarung, maka dapatkan kembali pantat mereka. Aku akan pergi. Lu Li berteriak kepada Nyonya Yan dengan dingin. Alih-alih melaksanakan perintahnya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, Anda tidak bisa melakukannya." Kilau dingin melintas di mata Lu Li. Dia memelototi Nyonya Yan dan berkata, "Apa? Kamu tidak akan mendengarkan. Kamu ingin tidak mematuhi saya." Ketika Lu Li marah, dia seperti raja singa dengan surai berdiri di atas akar. Nyonya Yan tidak takut. Dia menjawab sambil tersenyum, "Tidak seperti itu. Jika kamu ingin aku mati, aku akan rela melakukannya. Bisakah kamu tenang sebentar dan dengarkan aku?" Lu Li duduk, marah karena marah. Dia dengan dingin berkata, "Silakan. Jika Anda tidak bisa memberi saya jawaban yang memuaskan, saya akan menggantung Anda di gerbang istana kekaisaran." Nyonya Yan terkikik dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda pernah mendengar perkataan ini? Ketika airnya terlalu jernih, tidak ada ikan, orang tidak boleh menuntut kemurnian mutlak. Mengapa Yu Huasen dan Zi Huanxiao memilih untuk membunuh mereka? Mereka mencoba mengambil kekayaan keluarga-keluarga itu, juga, mereka harus menyerahkan sebagian besar jarahan mereka. Jika keluarga-keluarga itu tidak terbunuh dan Anda menerima penyerahan mereka, mereka masih akan memiliki wilayah mereka. Dapatkah Anda memaksa mereka untuk menyerahkan tambang mereka dan peternakan? Mudah untuk memulai pertarungan. Tapi di mana kamu bisa mendapatkan hadiah? Tanpa wilayah yang diduduki, apa yang akan kamu berikan kepada orang-orang yang telah memberikan layanan yang luar biasa? Kami telah kehilangan cukup banyak prajurit, dan Yu Huasen dan Zi Huanxiao sedang mencoba untuk membantu Anda. Yang meninggal, adalah semua murid dari keluarga yang telah menyerah. Ada banyak wilayah yang dikosongkan dan sumber daya yang dibebaskan semuanya akan menjadi milik Anda. Baik, Lu Li tertegun. Dia menyentuh hidungnya karena malu. Dia tidak tahu bahwa itu bisa menjadi sangat rumit. Dia tidak akan punya ide samar jika Nyonya Yan tidak memberitahunya begitu. Saat ada kecerahan, ada kegelapan. Dunia lebih kotor dari yang dipikirkan Lu Li. Bab 397, Rayuan. Jika semua keluarga menyerah, dapatkah Lu Li dengan paksa mengambil tambang dan pertanian mereka dan sumber daya lainnya? Jika mereka menyerah, mereka telah memilih untuk bertahan hidup di dunia dengan Lu Li. Bagaimana dia bisa mengambil apa yang mereka miliki? Setidaknya, itu bukan cerita yang bagus untuk disebarkan. Yu Huasen, Ming Yu, keluarga Bai, keluarga Zi dan bahkan Ye Cha, yang tidak ingin berbagi sumber daya. Qian Phoenix Rache hidup di dunia kecil itu dengan sumber daya yang sangat sedikit. Mereka membawa banyak dari tanah leluhur mereka sebelum perlombaan dihancurkan. Semakin banyak yang mereka gunakan, semakin sedikit yang mereka miliki sebagai cadangan. Semua orang menunggu bagian makanan untuk bertahan hidup. Lu Li sendiri sangat membutuhkan bahan mistis juga. Dia bercita-cita untuk tumbuh lebih kuat lebih cepat, yang membutuhkan sejumlah besar bahan mistis tingkat atas. Dia ingin memiliki pelet terbaik untuk mengolah energi suannya, dan setidaknya jiwa kristal untuk menumbuhkan jiwa kolam. Bukankah dia membutuhkan lebih banyak untuk membuat roda nasib lebih banyak? Lu Feixue harus melanjutkan kultivasinya juga. Bahan mistis yang dibutuhkan di alam mulia Lord Mahal. Ming Yu, Ye Cha dan yang lainnya semua perlu mengolah dan sumber daya yang akan mereka gunakan semuanya berharga.
Gurun Utara tidak memiliki banyak jenis bahan mistis, seperti Rising Dragon Grass, Soul Crystals dan yang tingkatannya lebih tinggi. Bahan-bahan mistis itu hanya bisa dibeli di Central Plains. Luli memiliki koneksi Jiang Qiling tetapi dia tidak bisa memintanya untuk memberikannya. Bahkan jika dia melakukannya, keluarga Jiang pasti memiliki masalah dengan itu. Tanpa keluarga Lu untuk memberinya sumber daya, bagaimana Luli bisa berkultivasi ke alam manusia berdaulat hanya mengandalkan dirinya sendiri. Melamun, di dunia ini, tidak ada yang bisa tumbuh menjadi prajurit yang kuat tanpa dukungan keluarga dan sumber daya. Awalnya baik-baik saja. Setelah seorang prajurit mencapai alam dewa mulia atau alam sovereign manusia, setiap bagian dari bahan mistis yang dibutuhkan akan sangat berharga. Ketika seorang prajurit kehilangan suatu wilayah atau sumber daya, prajurit itu harus merampok orang lain dan mengambil risiko di banyak tempat berbahaya. Konsekuensinya akan diburu oleh keluarga atau tidak pernah kembali dari tempat berbahaya. Luli telah mempersiapkan diri sebelum kembali ke Gurun Utara. Yang sedang berkata, dia menghela nafas pada saat ini. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perkataan, pencapaian seorang jenderal membutuhkan banyak nyawa. Namun, tanpa mengambil sumber daya, dia tidak bisa menjadi kuat. Pada akhirnya, dia akan terbunuh. Orang tuanya harus menderita habis dan Lu Ling akan ditinggal sendirian. Dia mungkin disalahgunakan sekarang. Baiklah, baiklah. Luli melambaikan tangannya, rela membiarkan masalah itu meluncur. Nyonya Yan membungkuk dan berkata, Tuan muda, Anda baik. Jangan khawatir tentang hal ini. Saya dipanggil sebagai janda hitam sepanjang waktu sehingga saya akan menghadapinya. Luli menoleh padanya. Dia membungkuk, mengangkat kepalanya. Dia mengenakan gaun berpotongan rendah. Luli bisa melihat dadanya dengan sangat baik. Teguk. Luli menelan ludah. Dia tidak bisa memalingkan matanya. Nyonya Yan melihat semua itu. Dia tiba-tiba memasang ekspresi menggoda. Matanya menjadi berkabut dan dia siap untuk menggoda. Untungnya, Luli adalah seorang pria dengan kekuatan kemauan yang kuat. Segera, dia memalingkan muka dan berkata, Nyonya, saya akan menyerahkan masalah sepenuhnya kepada Anda. Tetapi Anda harus memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat membunuh warga sipil. Iya nih, Nyonya Yan tersenyum. Dia tidak pergi. Dia memandang Luli sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda pasti lelah akhir-akhir ini. Saya tahu beberapa trik pijat yang dapat membuat Anda santai. Apakah Anda ingin saya mencobanya? Luli tahu betul apa yang dipikirkan Nyonya Yan. Namun, ia berada di puncak hidupnya. Dia akan berbohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tersentuh sedikit pun oleh seorang wanita mempesona yang akan memungkinkan dia untuk melakukan apapun tanpa ikatan. Dia bergulat di dalam. Nyonya Yan bergerak mendekat dengan senyum menggoda. Dia meletakkan salah satu tangannya yang lembut di bahunya dan mendorongnya ke bawah. Kemudian dia mulai mencubit dan memijat leher dan pundaknya dengan lembut. Harus diakui, Nyonya Yan cukup terampil. Kekuatannya dari jumlah yang tepat. Luli tampaknya hidup cukup nyaman tetapi dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia merasa santai dengan pijatan. Dia menutup matanya tanpa mengatakan apapun. Nyonya Yan berperilaku baik. Setelah dia selesai dengan bahu dan lehernya, dia mulai dengan tangannya. Dia tahu apa yang dia lakukan sehingga dia harus dilatih sebelumnya. Luli menikmati dirinya sendiri setelah dia memastikan Nyonya Yan bersikap. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan hangat menekan punggungnya. Dua hal lembut ditekan di punggungnya juga. Dia masih perawan tetapi dia tahu apa yang terjadi. Dia menjadi tegang, haus dan dorongan menyebar di seluruh tubuhnya. Untungnya, Nyonya Yan segera pindah. Tangannya ada di tangan Luli sehingga sepertinya dia melakukannya secara tidak sengaja. Jantung Luli berdenyut. Nyonya Yan berdiri di depan Luli, berjongkok dan mulai memijat pahanya. Tangan lembut Nyonya Yan meluncur bolak-balik di paha bagian dalam. Luli tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengalami ereksi. Nyonya Yan sedang memijat dagunya sekarang. Mata berkabutnya mulai di daerah yang didirikan Luli dengan senyum tipis. Luli tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Dia melihat wajah cantik Nyonya Yan dan dia menatap ke tempat yang seharusnya tidak dia miliki dannya. Boom! Itu seperti guntur yang meledak di benaknya. Ketika tangan Nyonya Yan meluncur di pahanya dan diletakkan di tempat yang seharusnya tidak dia miliki, Luli hampir kehilangan akal sehatnya. Luli menelan ludah.
Lalu tiba-tiba dia berkata dengan suara kasar, baiklah, berdiri dan berbalik. Nyonya Yan berhenti dan kemudian berdiri sambil terkikik. Dia berbalik dan meletakkan pantatnya di depan wajahnya. Dia bahkan memutar pinggangnya dengan sengaja. Pah! Luli bertepuk tangan di pantat gemuknya. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga dia hampir menangis. Nyonya Yan berbalik, merasa diperlakukan salah. Luli berkata dengan suara dingin, jika kamu memainkan jalan ini dengan cerdas lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Sekarang, pergi. Luli serius dan dingin. Matanya yang dalam sepertinya bisa melihatnya sepenuhnya. Nyonya Yan menyeka air matanya, berlutut dan berkata, maaf, Tuan Muda. Pergi. Luli melambai dan tidak pernah memandangnya lagi. Nyonya Yan pergi dengan ketakutan. Dia menghela nafas setelah dia pergi. Rayuan Nyonya Yan bagus. Dia hampir menyerah. Namun, Nyonya Yan telah meremehkan kekuatan kemauannya. Penderitaan 3 hari 3 malam di Gunung Sihir Jahat memberinya pikiran yang sangat kuat. Niat Nyonya Yan jelas. Pertarungan akan berakhir dan Gurun Utara bisa segera disatukan. Setelah itu, datanglah pembagian kepentingan. Jika dia bisa merayu Luli ke tempat tidurnya, bahkan sekali, dia bisa memanen banyak minat untuk keluarga Bai. Luli tahu ini dengan sangat baik. Jadi, dia tidak bisa tidur Nyonya Yan, setidaknya, tidak sekarang. Bab 398, Empire of Godly Prowess. Luli duduk sendirian di aula untuk sementara waktu. Dia hendak pergi ke halaman belakang ketika Ming Yu datang dan memberitahunya bahwa Liu Yi ada di sini. Utusan dari keluarga Liu, Patriark Nine dan Pei An dari kota Goddown telah berada di sini selama beberapa waktu tetapi Luli tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka. Namun dia harus bertemu Liu Yi. Luli sudah membayar kembali apa yang dia berutang pada keluarga Liu dengan memberikan Pulau Dewata kepada Liu Yi. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak bertemu Patriark 9. Luli tidak ingin begitu banyak orang berbagi minatnya. Liu Yi ternyata lebih dewasa dan berpengalaman daripada sebelumnya. Ranahnya juga ditingkatkan. Dia telah mencapai Realm Ponsol, sehingga tampaknya bahwa kota Goddown sepenuhnya di bawah kendalinya. Liu Yi tidak banyak bicara kecuali bahwa dia ingin bersama Luli, tidak peduli apa yang ditugaskan kepadanya. Dia akan menerima menjadi pelayan. Luli menolak. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran Liu Yi. Dia tahu Luli cukup baik untuk memastikan bahwa selama dia bersamanya dan dia masih hidup, keluarga Liu bisa bangkit. Luli memiliki terlalu banyak barang di piringnya sehingga dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkhawatirkan keluarga Liu. Dia menyuruh Liu Yi untuk kembali dan menjadi pemilik pulau. Tetapi jika dia dalam kesulitan, dia bisa pergi kepadanya dan dia akan membantu. Liu Yi tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini. Dia cukup puas dengan kota Goddown, tetapi para leluhur keluarga Liu terlalu ambisius. Liu Yi pergi dengan frustrasi. Dia jelas bahwa dia berada di dunia yang berbeda dengan Luli. Apa yang dia miliki dengan Luli di masa lalu hanya bisa melindungi keluarga Liu selama 100 tahun. Jika keluarga Liu ingin tumbuh, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Lebih dari setengah bulan berlalu sebelum kabar baik datang dari Heaven Cold Kingdom. Kedua pasukan telah tiba di Heaven Cold City. Yeli terbunuh oleh Yu Huasen dan Heaven Cold Kingdom telah pergi. Gurun Utara disatukan pada hari ini. Nyonya Yan lebih sibuk. Karena Gurun Utara dipersatukan, sebuah kerajaan harus didirikan. Di mana ibu kota berada? Bagaimana seharusnya kekaisaran dikelola? Institusi seperti apa yang harus mereka miliki? Bagaimana mereka membagi kepentingan? Luli memutuskan untuk menjadikan kota surga Frigid sebagai ibu kota. Itu sudah menjadi kota super dan itu akan menyelamatkannya banyak uang. Istana kekaisaran mewah. Luli sudah terbiasa tinggal di sini. Terlebih lagi, Heaven Frigid Kingdom tertutup bagi Central Plains. Luli harus berdagang dengan Central Plains sehingga teleportasi dari Heaven Frigid Kingdom adalah jalan terpendek. Yang sedang berkata, semua formasi teleportasi ke dataran tengah dihancurkan di bawah instruksi Luli. Tapi itu tidak penting. Luli berencana untuk memindahkan formasi teleportasi di Heaven Martial Kingdom di sini. Pada saat yang sama, ia memerintahkan untuk menghancurkan formasi teleportasi di Heaven Cold Kingdom. Hanya ada satu formasi teleportasi ke Central Plains. Luli ingin memiliki kendali penuh atas jalan menuju dataran tengah.
Istana Kekaisaran sudah siap. The Heaven Frigate Kingdom dinamai kembali The Ling Empress City. Tak perlu dikatakan, itu adalah indikasi berapa banyak Lu Li hilang dari Lu Ling. Itu juga merupakan pengingat bagi Lu Li bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Lu Ling tanpa kekuatan yang cukup. Dia hanya bisa duduk dan menyaksikan Lu Ling menderita di dunia. Pada awalnya, Lu Ling berniat menamai kerajaan Ling Empress Empire, tetapi semua orang keberatan. Ini akan menjadi keputusan yang terburu-buru dan itu tidak mengesankan. Setelah beberapa diskusi, Lu Feixue membuat panggilan dengan menamai kekaisaran baru Empire of Godly Prowess. Nama diselesaikan dan tanggal ditetapkan juga. Dalam setengah bulan, Lu Li akan naik tahta dan dimahkotai. Faktanya, ini bukan keinginan Lu Li. Bagaimanapun, Gurun Utara adalah tempat kecil. Menjadi seorang kaisar di sini tidak berbeda dengan menjadi pejabat rendah. Itu akan menjadi penyebab tawa bagi keluarga di Central Plains. Seorang murid keluarga Lu diasingkan dan menamakan dirinya seorang kaisar di tempat yang begitu kecil di Gurun Utara. Murid-murid dari keluarga besar lainnya akan menertawakannya. Tapi itu adalah praktik Gurun Utara. Siapapun yang dipaksa bersatu Gurun Utara harus mendirikan seorang kaisar. Lu Li harus melakukannya di Roma seperti yang dilakukan orang Roma. Aula Enchantress. Lu Feixue membiarkan pelayan pergi dan berbisnis dengan Lu Li. Lu Li, kamu akan segera dimahkotai. Ini mungkin bukan masalah besar di Central Plains, tetapi kamu masih seorang kaisar. Kamu pasti punya istri. Kupikir Bai Xias Huang cukup baik berada di haremmu. Tentu saja, sebelum Lu Li bisa menjawab, Lu Feixue melanjutkan, kamu adalah cucu tertua dari keluarga Lu dan kamu memiliki status tinggi. Bai Xias Huang tidak bisa menjadi istrimu. Dia hanya bisa menjadi selir. Istrimu pasti seorang wanita muda dari keluarga Lu. 12 keluarga kerajaan. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Petik 2. Lu Li malu. Dia harus memiliki perasaan terhadap seorang gadis sebelum dia bisa melamar. Dia dan Bai Xias Huang hanya berteman. Bagaimana mereka bisa dipaksa menikah? Ini adalah keputusan Lu Li untuk membuat. Dia harus melakukan panggilan sendiri. Di bawah permintaannya, Lu Feixue membatalkan masalah ini. Setelah setengah bulan, hampir semua patriark keluarga dari keluarga tingkat 3 dan di atas berkumpul di kota Ling Empress. Mereka ada di sini untuk menyaksikan Lu Li naik ke tahta dan pembentukan kekaisaran kehebatan surgawi. Upacara itu sederhana. Lu Li telah menjelaskannya. Kalau tidak, dia harus menghabiskan sepanjang hari untuk itu. Di alun-alun, Lu Li mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota. Dia mempersembahkan korban ke surga bersama semua pejabatnya. Kemudian semua orang berlutut dan berteriak, hidup kaisar. Lu Li tidak merasa puas melihat orang-orang berlutut, terutama kepada semua prajurit yang kuat itu. Sebaliknya, dia merasa kesal. Dia melihat ke arah selatan, merasa sedih. Betapa dia berharap Lu Ling ada di sini bersamanya untuk melihat semua ini. Dia tumbuh bersama Lu Ling di Long Tribe melawan begitu banyak kesulitan. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan dan mereka diintimidasi. Lu Ling hampir dan dia cacat. Pada saat itu, bahkan seorang prajurit rata-rata dari Kabupaten Wu Ling akan menjadi seseorang yang Lu harus hormati. Dia tidak bisa membayangkan dia bisa menjadi kaisar Gurun Utara. Dia harus menarik peti mati di salju dan es hanya untuk beberapa pelet pemurnian tubuh. Sekarang dia telah menjadi kaisar Gurun Utara. Dia memiliki lebih dari 10 prajurit dari Realm Lord Realm yang melayaninya, lebih dari 100 prajurit di alam abadi, dan lebih banyak prajurit dari alam roda takdir dan alam kolam jiwa daripada yang bisa dia hitung. Dia memiliki Gurun Utara di bawah kendalinya. Tapi di mana Lu Ling? Bagaimana hidupnya sekarang? Kakak, tunggu aku. Lu Li mengepalkan tangannya. Vena muncul. Dia berpikir sendiri bahwa setelah beberapa saat ketika semuanya diselesaikan di Gurun Utara, dia akan pergi menemukan Jiang Qiling dan memintanya untuk menemukan Lu Ling. Pada saat yang sama, dia akan mengirim orang untuk mencarinya juga. Begitu Lu Ling ditemukan, dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Dan orang tuaku. Lu Li kemudian berbelok ke utara. Dia tampak kesakitan. Dia tahu di mana orang tuanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang bisa memahami rasa sakit dan penderitaan seperti ini? Aku harus memikirkan cara untuk mencoba. Lu Li memiliki prajurit yang bekerja untuknya. Dia bisa mengirim beberapa yang tidak relevan ke Ais Abyss dan mengambil risiko untuk mengetahuinya.
Dia harus mengetahuinya. Mungkin seseorang akan bisa menyelamatkan Lu Renhuang dan ibunya. Kaisar yang agung, hidup panjang dan makmur. Orang-orang masih berteriak. Setiap jalan di kota itu penuh dengan penduduk sipil yang berlutut. Mereka semua bernyanyi. Senja memberi Luli penutup lingkaran misterius. Dia terlihat agak luar biasa. Hidup lama, bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin memanfaatkan setiap menit. Luli bergumam. Dia lebih suka hidup dengan bersemangat selama 100 tahun daripada 10.000 tahun tanpa melakukan apa-apa. Mengontrol gurun utara hanyalah permulaan. Bab 399, Empire of Godly Prowess. Luli duduk sendirian di aula untuk sementara waktu. Dia hendak pergi ke halaman belakang ketika Ming Yu datang dan memberitahunya bahwa Liu Yi ada di sini. Utusan dari keluarga Liu, Patriark Nine dan Pei An dari kota Goddown telah berada di sini selama beberapa waktu tetapi Luli tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka. Namun dia harus bertemu Liu Yi. Luli sudah membayar kembali apa yang dia berutang pada keluarga Liu dengan memberikan Pulau Dewata kepada Liu Yi. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak bertemu Patriark 9. Luli tidak ingin begitu banyak orang berbagi minatnya. Liu Yi ternyata lebih dewasa dan berpengalaman daripada sebelumnya. Ranahnya juga ditingkatkan. Dia telah mencapai Realm Ponsol, sehingga tampaknya bahwa kota Goddown sepenuhnya di bawah kendalinya. Liu Yi tidak banyak bicara kecuali bahwa dia ingin bersama Luli, tidak peduli apa yang ditugaskan kepadanya. Dia akan menerima menjadi pelayan. Luli menolak. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran Liu Yi. Dia tahu Luli cukup baik untuk memastikan bahwa selama dia bersamanya dan dia masih hidup, keluarga Liu bisa bangkit. Luli memiliki terlalu banyak barang di piringnya sehingga dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkhawatirkan keluarga Liu. Dia menyuruh Liu Yi untuk kembali dan menjadi pemilik pulau. Tetapi jika dia dalam kesulitan, dia bisa pergi kepadanya dan dia akan membantu. Liu Yi tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini. Dia cukup puas dengan kota Goddown, tetapi para leluhur keluarga Liu terlalu ambisius. Liu Yi pergi dengan frustrasi. Dia jelas bahwa dia berada di dunia yang berbeda dengan Luli. Apa yang dia miliki dengan Luli di masa lalu hanya bisa melindungi keluarga Liu selama 100 tahun. Jika keluarga Liu ingin tumbuh, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Lebih dari setengah bulan berlalu sebelum kabar baik datang dari Heaven Cold Kingdom. Kedua pasukan telah tiba di Heaven Cold City. Ye Li terbunuh oleh Yu Huasen dan Heaven Cold Kingdom telah pergi. Gurun Utara disatukan pada hari ini. Nyonya Yan lebih sibuk. Karena Gurun Utara dipersatukan, sebuah kerajaan harus didirikan. Di mana ibu kota berada? Bagaimana seharusnya kekaisaran dikelola? Institusi seperti apa yang harus mereka miliki? Bagaimana mereka membagi kepentingan? Luli memutuskan untuk menjadikan kota surga Frigid sebagai ibu kota. Itu sudah menjadi kota super dan itu akan menyelamatkannya banyak uang. Istana kekaisaran mewah. Luli sudah terbiasa tinggal di sini. Terlebih lagi, Heaven Frigid Kingdom tertutup bagi Central Plains. Luli harus berdagang dengan Central Plains sehingga teleportasi dari Heaven Frigid Kingdom adalah jalan terpendek. Yang sedang berkata, semua formasi teleportasi ke dataran tengah dihancurkan di bawah instruksi Luli. Tapi itu tidak penting. Luli berencana untuk memindahkan formasi teleportasi di Heaven Martial Kingdom di sini. Pada saat yang sama, ia memerintahkan untuk menghancurkan formasi teleportasi di Heaven Cold Kingdom. Hanya ada satu formasi teleportasi ke Central Plains. Luli ingin memiliki kendali penuh atas jalan menuju dataran tengah. Istana Kekaisaran sudah siap. The Heaven Frigid Kingdom dinamai kembali The Ling Empress City. Tak perlu dikatakan, itu adalah indikasi berapa banyak Luli hilang dari Luling. Itu juga merupakan pengingat bagi Luli bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Luling tanpa kekuatan yang cukup. Dia hanya bisa duduk dan menyaksikan Luling menderita di dunia. Pada awalnya, Luling berniat menamai kerajaan Ling Empress Empire, tetapi semua orang keberatan. Ini akan menjadi keputusan yang terburu-buru dan itu tidak mengesankan. Setelah beberapa diskusi, Lu Feixue membuat panggilan dengan menamai kekaisaran baru Empire of Godly Prowess. Nama diselesaikan dan tanggal ditetapkan juga. Dalam setengah bulan, Luli akan naik tahta dan dimahkotai. Faktanya, ini bukan keinginan Luli. Bagaimanapun, Gurun Utara adalah tempat kecil. Menjadi seorang kaisar di sini tidak berbeda dengan menjadi pejabat rendah.
Itu akan menjadi penyebab tawa bagi keluarga di Central Plains. Seorang murid keluarga Lu diasingkan dan menamakan dirinya seorang kaisar di tempat yang begitu kecil di Gurun Utara. Murid-murid dari keluarga besar lainnya akan menertawakannya. Tapi itu adalah praktik Gurun Utara. Siapapun yang dipaksa bersatu Gurun Utara harus mendirikan seorang kaisar. Luli harus melakukannya di Roma seperti yang dilakukan orang Roma. Aula Enchantress. Lu Feixue membiarkan pelayan pergi dan berbisnis dengan Luli. Luli, kamu akan segera dimahkotai. Ini mungkin bukan masalah besar di Central Plains, tetapi kamu masih seorang kaisar. Kamu pasti punya istri. Kupikir Bai Xias Huang cukup baik berada di haremmu. Tentu saja, sebelum Luli bisa menjawab, Lu Feixue melanjutkan, kamu adalah cucu tertua dari keluarga Lu dan kamu memiliki status tinggi. Bai Xias Huang tidak bisa menjadi istrimu. Dia hanya bisa menjadi selir. Istrimu pasti seorang wanita muda dari keluarga Lu. 12 keluarga kerajaan. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Petik 2. Lu Limalu. Dia harus memiliki perasaan terhadap seorang gadis sebelum dia bisa melamar. Dia dan Bai Xias Huang hanya berteman. Bagaimana mereka bisa dipaksa menikah? Ini adalah keputusan Luli untuk membuat. Dia harus melakukan panggilan sendiri. Di bawah permintaannya, Lu Feixue membatalkan masalah ini. Setelah setengah bulan, hampir semua patriark keluarga dari keluarga tingkat 3 dan di atas berkumpul di kota Ling Empress. Mereka ada di sini untuk menyaksikan Luli naik ke tahta dan pembentukan kekaisaran kehebatan surgawi. Upacara itu sederhana. Luli telah menjelaskannya. Kalau tidak, dia harus menghabiskan sepanjang hari untuk itu. Di alun-alun, Luli mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota. Dia mempersembahkan korban ke surga bersama semua pejabatnya. Kemudian semua orang berlutut dan berteriak, "Hidup Kaisar!" Luli tidak merasa puas melihat orang-orang berlutut, terutama kepada semua prajurit yang kuat itu. Sebaliknya, dia merasa kesal. Dia melihat ke arah selatan, merasa sedih. Betapa dia berharap Luling ada di sini bersamanya untuk melihat semua ini. Dia tumbuh bersama Luling di Dilong Tribe melawan begitu banyak kesulitan. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan dan mereka diintimidasi. Luling hampir dan dia cacat. Pada saat itu, bahkan seorang prajurit rata-rata dari Kabupaten Wuling akan menjadi seseorang yang Lu harus hormati. Dia tidak bisa membayangkan dia bisa menjadi kaisar Gurun Utara. Dia harus menarik peti mati di salju dan es hanya untuk beberapa pelet pemurnian tubuh. Sekarang dia telah menjadi kaisar Gurun Utara. Dia memiliki lebih dari 10 prajurit dari Realm Lord Realm yang melayaninya, lebih dari 100 prajurit di alam abadi, dan lebih banyak prajurit dari alam roda takdir dan alam kolam jiwa daripada yang bisa dia hitung. Dia memiliki Gurun Utara di bawah kendalinya. Tapi di mana Luling? Bagaimana hidupnya sekarang? Kakak, tunggu aku. Luli mengepalkan tangannya. Vena muncul. Dia berpikir sendiri bahwa setelah beberapa saat ketika semuanya diselesaikan di Gurun Utara, dia akan pergi menemukan Jiang Qiling dan memintanya untuk menemukan Luling. Pada saat yang sama, dia akan mengirim orang untuk mencarinya juga. Begitu Luling ditemukan, dia akan melakukan segalanya untuk menyelamatkannya. Dan orang tuaku. Luli kemudian berbelok ke utara. Dia tampak kesakitan. Dia tahu di mana orang tuanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang bisa memahami rasa sakit dan penderitaan seperti ini? Aku harus memikirkan cara untuk mencoba. Luli memiliki prajurit yang bekerja untuknya. Dia bisa mengirim beberapa yang tidak relevan ke Ais Abyss dan mengambil risiko untuk mengetahuinya. Dia harus mengetahuinya. Mungkin seseorang akan bisa menyelamatkan Lu Ren Huang dan ibunya. Kaisar yang agung, hidup panjang dan makmur. Orang-orang masih berteriak. Setiap jalan di kota itu penuh dengan penduduk sipil yang berlutut. Mereka semua bernyanyi. Senja memberi Luli penutup lingkaran misterius. Dia terlihat agak luar biasa. Hidup lama, bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin memanfaatkan setiap menit. Luli bergumam. Dia lebih suka hidup dengan bersemangat selama 100 tahun daripada 10.000 tahun tanpa melakukan apa-apa. Mengontrol Gurun Utara hanyalah permulaan. Bab 400, tidak perlu melaporkan kembali. Luli mulai menunjuk pejabat setelah upacara selesai. Lu Feixue akan menjadi bupati, mengawasi seluruh kekaisaran. Nyonya Yan adalah penasihat yang menjawab Lu Feixue, dan penanggung jawab urusan kekaisaran. Dia setara dengan kepala pejabat sipil.
Baik Yu Huasen dan Zi Huanxiao adalah jenderal besar. Yu Huasen akan memerintah pasukan dari Heaven Frigate Kingdom dan Heaven Cold Kingdom. Zi Huanxiao akan mengendalikan tentara dari Heaven Martial Kingdom. Ming Yu adalah orang yang mengendalikan satuan tugas rahasia yang berpatroli di seluruh wilayah. Lu Li mulai menjadi bos lepas tangan setelah dia membagikan beban kerjanya. Dia menyerahkan segalanya kepada Lu Feixue dan yang lainnya dan dia akan pergi ke kota awan. Dia memiliki beberapa masalah untuk dibicarakan dengan Jiang Qiling. Gurun Utara memiliki beberapa bahan mistik khusus yang ingin dijual oleh Lu Li ke paviliun kamar dagang dan kemudian membeli beberapa bahan mistis tingkat atas kembali. Tentu saja, Gurun Utara tidak bisa menghasilkan banyak hal baik. Sebagian besar bahan mistis adalah barang tingkat rendah tetapi ada banyak dari mereka yang sedang berkata, Lu Li hanya bisa membuat lebih sedikit kristal suan dalam 1 tahun daripada sebuah wilayah di Central Plains. Cara mendistribusikan sumber daya itu hingga Lu Feixue. Kultivasi Lu Li pada tahap saat ini tidak membutuhkan banyak bahan mistis. Dia ingin membeli sekumpulan bahan mistis untuk Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache sehingga kedua ras bisa menjadi lebih kuat. Akibatnya, timnya akan lebih kuat. Jika anak buahnya kuat, dia akan diuntungkan juga. Yah, premisnya adalah dia harus memiliki otoritas absolut. Sistem Gurun Utara diubah. 3 kerajaan dibatalkan dan Gurun Utara dibagi menjadi 18 wilayah. Setiap daerah pasti memiliki master untuk mengelola urusan internal. Kemudian seorang jenderal akan ditunjuk untuk masing-masing daerah untuk bertanggung jawab atas urusan militer. 1 pejabat sipil dan 1 pejabat militer akan membentuk hubungan check and balance. Dengan cara ini, suatu daerah tidak akan jatuh ke tangan satu keluarga. Ini adalah sistem yang digunakan oleh Central Plains. Sistem ini sempurna dan lebih mudah dikelola daripada yang digunakan di Gurun Utara sebelumnya. Lu Li bisa mengumpulkan lebih banyak sumber daya dengan cara ini. Keluarga Yu, keluarga Bai dan keluarga Zi memperoleh banyak hal. Banyak penguasa daerah berasal dari 3 keluarga. Semua wilayah kerajaan marsial surga masih di bawah kendali keluarga Zi yang dijanjikan Lu Li. Para master wilayah dari Heaven Frigate Kingdom lama pada dasarnya semua berasal dari keluarga Bai. Keluarga Yu mengendalikan bekas kerajaan dingin surga dan Danau Seribu Pulau masih milik keluarga Bai. Dengan kata sederhana, 30% dari sumber daya akan diubah menjadi Lu Li, keluarga Yu, keluarga Zi dan keluarga Bai dan keluarga lainnya mengambil sisanya. Meskipun itu hanya 30%, manfaat yang bisa dipetik Lu Li cukup besar. Mengkonversi manfaat ke kristal suan, Lu Li bisa mendapatkan 1 triliun kristal suan setahun. Jika Lu Li bisa mengendalikan Gurun Utara selama 10 tahun, dia bisa mengantongi 10 triliun kristal suan. Itu sudah cukup baginya untuk mengolah puncak Realm Lord Mulia. Namun, dia harus memberikan sesuatu kepada Qian Phoenix Rache dan The Mammoth Rache. Dia berencana untuk berinvestasi banyak dalam 2 balapan dalam beberapa tahun terakhir. Dia membutuhkan pejuang yang lebih kuat untuk melindungi minatnya. Kekaisaran didirikan tetapi Gurun Utara tidak dalam damai. Banyak kota masih dalam kekacauan. Beberapa keluarga kecil mencoba memancing di air yang bermasalah. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga Du dan mereka merencanakan kudeta. Yu Huasen mulai sibuk dan begitu juga Nyonya Yan. Zi Huanxiao tidak diduduki karena keluarga Zi telah mengendalikan kerajaan-kerajaan bela diri. Satu-satunya perbedaan bagi orang-orang di Heaven Martial Kingdom adalah bahwa mantan raja mereka memiliki bos sekarang. Lu Li tinggal di Ling Empress City selama setengah bulan. Formasi teleportasi di Heaven Martial Kingdom dipindahkan ke Ling Empress City dan telah terhubung dengan yang ada di Cloud City. Lu Li hendak pergi. Dia hanya membawa Ming Yu bersamanya. Dia tidak membutuhkan prajurit yang kuat untuk pergi bersamanya ke kota awan. Jika sesuatu terjadi di sana, semua prajurit Realm Lord Realm yang dia miliki tidak akan bisa membantunya. Setelah semua, Istana Surga Damai memiliki pejuang Realm manusia Sovereign Realm. Lu Li menghancurkan jimat jade dan formasi teleportasi di kota awan diaktifkan. Lu Li dan Ming Yu tiba di kota awan dengan sukses dalam 2 jam. Tuan Muda Lu, Jiang Hong sedang menunggunya di luar formasi teleportasi. Saat melihat Lu Li, Jiang Hong membungkuk dan prajurit lainnya dari Istana Surgawi yang menjaga formasi teleportasi juga merasa hormat. Lu Li berjalan dengan Ming Yu, mengangguk dan bertanya dengan suara rendah, apakah nona mudamu masih di sini? Tidak di sini.
Jiang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia kembali. Dia berusaha untuk mencapai alam Dewa Mulia. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Gurun Utara ketika dia mencapai alam Dewa Mulia. Tuan muda, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda butuhkan. Wanita muda kami telah memberi saya perintah. Petik 2. Oke, ayo pergi ke kedai minuman dan bicara. Luli berjalan langsung. Setelah memasuki halaman independen, Luli bertanya dengan serius, aku punya sesuatu yang aku butuh bantuan dari Paviliun Delicacy. Aku ingin menemukan seseorang. Jiang Hong mengangkat bahu dan berkata, itu mudah. Aku bisa membuat keputusan. Tuan muda Lu, silakan. Adikku Luling. Luli mengambil potret dan menyerahkannya. Dia menjelaskan, adikku berumur 20 dan dia adalah kelahiran Phoenix Api. Kembali di Gurun Utara, dia dibawa pergi oleh nenek hantu ular. Keluarga Lu mengirim seseorang ke dataran Qian untuk mencarinya tetapi nenek hantu ular berkata padaku saudari dibawa oleh pejuang kuat lainnya. Pejuang misterius itu memahami makna cahaya suci yang mendalam, paling tidak, puncak dari alam Dewa Mulia dan lebih mungkin di alam manusia berdaulat atau alam bumi yang abadi. Lampu suci. Jiang Hong mengerutkan kening dan bergumam, ini adalah jenis unik makna mendalam. Sangat sedikit yang mengerti ini. Saya pikir akan mudah untuk mengetahuinya. Tuan muda Lu, apakah Anda yakin bahwa nenek hantu ular hantu tidak berbohong? Saya tidak yakin. Anda dapat mengirim seseorang ke dataran Qian dan mencari tahu. Luli memutuskan untuk meminta Paviliun Delicacy pergi ke dataran Qian hanya untuk memastikan. Jiang Hong mengangguk dan meminta informasi lebih rinci. Dia menyatakan bahwa dia akan memiliki Departemen Intelijen Pavilion of Delicacy untuk melihat masalah ini dengan baik. Jiang Qiling mengatakan kepadanya bahwa masalah Luli adalah miliknya sehingga Jiang Hong harus melakukan apa yang dikatakan Luli selama itu tidak keterlaluan. Status Jiang Qiling di Pavilion Delicacy sangat tinggi. Untuk satu hal, dia adalah putri dari Master Pavilion of Delicacy. Untuk yang lain, dia bisa berkultivasi begitu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat para patriark Pavilion Delicacy ketakutan. Jika dia melanjutkan seperti ini, hari-harinya untuk mencapai alam abadi bumi akan segera tiba. Luli kemudian menyelesaikan urusan bisnis keduanya. Dia ingin melakukan bisnis dengan Pavilion of Delicacy dan menjual kepada mereka apa yang telah dia tinggalkan di Gurun Utara dan kemudian membeli apa yang tidak dia miliki. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga Jiang Hong tidak akan menolak. Pavilion of Delicacy memiliki kamar dagang dan ada cabang di Cloud City. Jiang Hong memanggil Jiang Hua, kepala penjaga kamar dagang, sekaligus dan memperkenalkannya kepada Luli. Jiang Hong mengatakan bahwa Luli dapat meminta Jiang Hua untuk semua transaksinya. Ketika Luli menjual barang-barangnya, harganya akan berada di level Central Plain dan dia akan mendapat diskon 20% ketika dia membeli bahan-bahan dari Pavilion of Delicacy. Ini banyak sekali. Itu setara dengan memberi Luli sejumlah besar kristal Suan tanpa biaya. Awalnya, Luling menolak. Jiang Hong menjawab sambil tersenyum dan berkata bahwa tamu kehormatan Paviliun Kelezatan diperlakukan dengan cara yang sama. Ini bukan masalah besar. Jiang Hong bisa menelepon sekarang tanpa harus melapor ke atasannya. Luli menerima lebih dari bahagia. Setelah beberapa percakapan, mereka menemukan beberapa detail. Luli membeli beberapa pelet untuk budidaya Suan Energi dan mendapatkan beberapa kristal jiwa. Lalu dia pergi dengan Ming Yu. Pada saat yang sama, dia membuat daftar bahan yang akan dia kumpulkan saat berikutnya dia datang, termasuk Rising Dragon Grass dan bahan-bahan lainnya untuk penanaman Realm Lord Realm. Dia tidak membawa terlalu banyak bahan mistis dan kristal Suan bersamanya kali ini. Dia tidak ingin terlalu khawatir melakukan bisnis. Dia bisa mengirim Ming Yu ke masa depan. Jiang Hong dan Jiang Hua mengirim Luli pergi. Setelah dia pergi, Jiang Hua bertanya, Patriark Hong, saya tidak berpikir itu praktik kami untuk menawarkan Luli 20% off. Luli tidak lagi menjadi murid keluarga Lu. Saya tidak tahu bagaimana melaporkan ke Hall of Patriarchs. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Jiang Hong memberi Jiang Hua tatapan dingin dan berkata, dasar bodoh. Luli adalah orang yang disukai oleh wanita muda kita. Dia memiliki mata yang begitu bagus. Jika Luli bisa tetap hidup, dia akan terkenal di seluruh tanah besar di kurang dari 3 dekade. Petik 2. Bab 401, Dunia Dwarf Hijau. Luli mulai berkultivasi segera setelah dia kembali ke Gurun Utara.
Dia telah bekerja keras untuk berkultivasi. Yang lain sibuk sehingga dia tidak bisa menjalani kehidupan yang terlalu nyaman. Kalau tidak, ia akan dikecam oleh orang lain. Dia meminta Nyonya Yan untuk mengatur inventaris nasional. Setelah Heaven Frigid Kingdom dan Heaven Cold Kingdom dikalahkan, sejumlah besar bahan mistis disita. Kedua kerajaan telah menyisihkan banyak hal berharga selama bertahun-tahun. Nyonya Yan perlu memeriksa inventaris, meninggalkan apa yang akan mereka butuhkan dan sisanya akan dijual ke paviliun kamar dagang delikasi oleh Ming Yu. Dia juga akan membeli kembali beberapa bahan untuk mencapai dan budidaya Realm Lord Mulia. Gurun Utara adalah tanah sepi yang hampir tidak memiliki bahan langka. Central Plains adalah tanah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Orang bisa membeli bahan mistik untuk Realm Lord Noble atau bahkan Realm Sovereign manusia selama orang memiliki kristal Suan. Bai Xias Huang tinggal untuk membantu Nyonya Yan dan dia akan pergi untuk menjaga Lu Feixue menemani dari waktu ke waktu juga dan berkultivasi sesekali. Jelas, ini adalah ide Nyonya Yan. Nyonya Yan tahu bahwa Lu Li sangat menghargai pendapat Lu Feixue sehingga dia berpikir jika dia bisa memenangkan Lu Feixue, pernikahan antara Bai Xias Huang dan Lu Li mungkin merupakan kesepakatan. Pada saat yang sama, Nyonya Yan mengirim seseorang untuk mencari Bai Qiuxue di dunia kecil itu. Bai Qiuxue memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Lu Li. Selama salah satu dari si kembar bisa menikahi Lu Li, status keluarga Bai bisa diamankan. Zilian juga ada di sini. Zi Huanxiao adalah pria yang pintar. Bahkan jika dia tidak menyebutkan ini, para leluhur keluarga Zi akan mengusulkannya juga. Koneksi pernikahan sangat penting bagi sebuah keluarga. Lu Li adalah orang yang menghargai persahabatan juga. Setelah pernikahan itu berhasil, keluarga Zi bisa maju selain melindungi kepentingan saat ini. Sangat buruk. Lu Li berkultivasi tertutup. Bai Xias Huang maupun Zilian tidak bisa melihatnya. Namun mereka tidak kecewa. Mereka berdua jijik oleh gagasan menghubungkan minat dengan hubungan. Mereka ingin memiliki kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri. Mereka tidak akan memaksa seseorang menikah. Ketika Lu Li berteleportasi ke Central Plains dari Heaven Martial City, Zi Huanxiao sudah mengatakan pada Zilian untuk mencoba pergi dengan Lu Li tetapi dia menolak. Gurun Utara menjadi lebih stabil dari waktu ke waktu. Yu Huasen memimpin pasukannya untuk berkeliling di sekitar wilayah itu dan sekali lagi membunuh banyak orang. Tentu saja, hanya Yu Huasen yang tahu berapa banyak yang mati sebenarnya adalah pengkhianat dan berapa banyak yang tidak bersalah. Yu Huasen terkenal akan hal ini di Gurun Utara dan orang-orang memanggilnya Jagal Yu. Reputasinya hanya kedua dari Lu Li. Ada begitu banyak yang mati di tangannya sehingga orang-orang di Gurun Utara takut padanya. Setelah sebulan, Gurun Utara distabilkan. Tidak ada yang berani membuat masalah dan tidak ada kota yang kacau. Di bawah manajemen Nyonya Yan, segalanya berangsur-angsur kembali ke jalurnya. Dia mengambil alih kendali sebagian besar tambang, pertanian, dan lainnya. Sejumlah besar bahan mistis sedang dipanen. Ming Yu telah pergi ke Central Plains 2 kali untuk melakukan bisnis. Kamar dagang mengadopsi sikap yang baik. Seperti yang dikatakan Jiang Hong, Ming Yu bisa menjual dengan harga Central Plains dan membeli dengan potongan 20%. Lu Li keluar setelah budidaya sebulan. Selama bulan ini, energi suannya diisi ulang dan soul ponnya diperbesar lagi. Dia tidak keluar karena dia lelah. Dia telah menerima berita. Sesuatu terjadi pada Bai Qiuxue. Sebulan yang lalu, Nyonya Yan mengirim seseorang ke dunia kecil itu, namun, mereka tidak dapat menemukan Bai Qiuxue dimanapun di sana. Tidak ada kurcaci hijau yang kuat dan Bai Qiuxue memiliki roda takdir sehingga dia bisa terbang kapan saja. Dia memiliki suit armor Heaven Grade juga. Dia seharusnya baik-baik saja karena itulah Nyonya Yan tidak terlalu khawatir. Ada seorang patriark keluarga Bai yang menjaga di luar dunia kecil. Bai Qiuxue tidak pernah keluar dan tidak ada mayat ditemukan di sana. Mereka pergi untuk menemukannya menangkap beberapa kurcaci hijau dan tidak satu pun dari mereka mendengar bahwa Bai Qiuxue telah terbunuh. Tidak ada mayat, tidak ada orang hidup. Dia hilang. Nyonya Yan menjadi gugup setelah menerima berita itu. Dia mengirim Bai Leng untuk masuk dan mencari Bai Qiuxue pertama saat dia datang ke Lu Li. Bai Qiuxue adalah masa depan keluarga Bai. Nyonya Yan tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Bai Qiuxue. Setelah mengetahui berita itu, Lu Li segera pergi dan pergi bersama Ming Yu dan Ye Cha. Pada saat yang sama,
dia memiliki seseorang untuk mengirim pesan ke Yu Huasen untuk berteleportasi ke kota penjara surga. 3 prajurit kerajaan Noble Lord memiliki trik unik mereka sendiri. Mereka bisa mengendalikan situasi di dunia kecil bersama. Lu Li juga meminta semua prajurit Rilem nasib roda keluarga Bai yang tinggal di Danau Pulau Seribu untuk pergi ke dunia kecil. Semakin banyak orang di sana, semakin mudah mereka mencari Bai Qiuxue. The Heaven Frigate City juga memiliki formasi teleportasi yang terhubung dengan kota penjara surga secara langsung. Lu Li membawa anak buahnya dan berteleportasi. Nyonya Yan tetap tinggal di Ling Empress City, tetapi Bai Xias Huang dan Zilian pergi bersama Lu Li. Bai Xias Huang khawatir tentang Bai Qiuxue dan Zilian ingin memberdayakan dirinya sendiri dengan pengalaman ini. Ayo pergi. Yu Huasen telah menunggu di sini. Lu Li meminta Yu Huasen untuk mengambil sebuah kapal lapis baja dan mereka naik. Pintu masuk ke dunia kecil dengan Green Dwarf berada ratusan mil di sebelah barat pulau penjara surga. Daerah itu disebut sebagai wilayah setan oleh orang-orang dari Danau Pulau Seribu. Ada angin kencang dan makhluk laut yang kuat di sana. Rata-rata nelayan tidak bisa bertahan hidup di sana. Suatu kali Ming Yu menyebutkan bahwa ada tempat di Danau Seribu Pulau dengan seringnya terjadi tornado. Ini adalah tempat yang dia bicarakan. Pintu masuk dunia kecil berada di bawah air. Fakta bahwa tornado sangat umum di sini pasti ada hubungannya dengan pintu masuk. Kapal lapis baja yang mereka ambil adalah kapal yang mereka miliki di keluarga Lu. Itu sangat cepat. Hanya dalam 4 jam, mereka telah tiba di area danau. Ini aneh. Petik 2. Lu Li menatap langit. Itu redup menyedihkan. Air melonjak dan warna di daerah ini lebih gelap. Seseorang bisa merasakan bahaya tanpa harus bergerak dekat. Tentu saja, ini untuk orang kebanyakan. Lu Li dan mereka yang datang bersamanya sangat kuat. Dia memiliki 3 pejuang Rilem Lord Rilem bersamanya jadi tidak apa-apa. Kapal besi lapis baja bergegas dan menyerbu ke daerah setan. Lu Li memicingkan matanya. Dia melihat tornado di kejauhan. Di bawah itu, ada pusaran besar di perairan. Ada beberapa ki dan energi Swan Beast yang datang dari daerah itu. Yung Master, Ming Yu berkata, pintu masuk ke dunia kecil berada di bawah pusaran. Tornado itu masih ada di sini sehingga akan berisiko untuk menjadi dekat. Haruskah kita tunggu? Apa yang harus ditakuti? Tornado ini jauh lebih kecil daripada yang mereka lihat di laut terakhir kali. Juga, mereka akan berada di air. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, pergi, ayo pergi. Yu Huasen, memimpin jalan. Pemimpin klan Ye, lindungi Zilian dan Bai Xias Huang. Ming Yu, ikuti kami. Lu Li memberikan perintahnya. Yang lain tidak mencoba untuk membicarakannya lagi. Mereka menyingkirkan kapal besi lapis baja dan masuk. Dari di danau, terdengar suara sapi yang diredam yang mengganggu binatang Swan di danau. Yu Huasen menukik seperti seekor naga yang berenang dan dia menghunuskan pedangnya. Ming Yu juga bergerak. Dia membunuh beberapa binatang seperti singa laut satu persatu dengan tenang. Lu Li tidak menunggu para pejuang Rilem roda takdir dari Danau Pulau Seribu tiba. Dia bisa melihat pusaran besar di danau di kejauhan dan mereka bergerak lebih dekat ke sana tanpa terkendali. Ini bukan apa-apa. Yu Huasen tidak takut sama sekali. Mereka menyelam ke kedalaman danau dan kemudian berenang ke bawah dengan pusaran. Bai Xias Huang dan Zilian kehilangan kendali atas gerakan mereka. Mereka meraih ke tangan Lu Li sekaligus dan menekan tubuh mereka padanya. Jantung Lu Li berdetak kencang. Di perairan, gadis-gadis itu praktis telanjang meskipun mereka mengenakan pakaian mereka. Kecepatan berputar semakin meningkat. Semua orang tersedot ke dalam terowongan gelap gulita. Setelah tidak ada yang tahu berapa lama, mereka merasa seperti jatuh dari langit. Mereka bisa melihat berbagai hal sekarang dengan cahaya dan mereka telah tiba di dunia kecil yang aneh. Wosh. Sebelum Lu Li punya waktu untuk memeriksa pemandangan, dia tiba-tiba menemukan kurcaci hijau tak berujung datang kepadanya dari segala arah. Ada begitu banyak dari mereka sehingga dia tidak bisa melihat akhirnya. Sesuatu yang salah. Yu Huasen dan Ming Yu merasa ada yang tidak beres. Diserang oleh kurcaci hijau setelah memasuki dunia kecil adalah normal, tetapi ada begitu banyak dari mereka dalam formasi yang terorganisir. Ini salah.